أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alaihim ajmain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan Allah umur kita di hari yang baik. Hari disebut Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari di antara 7 hari yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, menenangkan pemikiran, waktu tetap diluangkan Allah, meninggalkan aktivitas yang akan sibuk dengan hal-hal keduniaan. Tapi hari ini berkat rahmat yang diturunkan Allah di dalam hati kita. Bukan itu materi, bukan itu kekuasaan, bukan itu kedudukan. Rahmat itu yang dititipkan Allah di dalam diri kita hari ini tetap bersemayam yang paling besar di lubuk hati yang paling dalam. Rahmat itu adalah rahmat istiqomah dalam tetap keadaan iman dan Islam. Karena hal itulah kita sampai ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka oleh sebab itu kita syukuri nikmat itu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La in sakartum, kalau engkau bersyukur kepada aku, kata Allah, akan kutambah nikmat itu. Apa yang ada dalam hati kita, apa keinginan kita di jalan Allah, insya Allah akan tercapai. Tapi ingat, apabila semua sudah dicapaikan oleh Allah dengan usaha dan keyakinan kita kepada dirinya, tidak engkau tampakkan ke permukaan, engkau tutupi, maka Allah berkata, la azidannakum, maka sesungguhnya ajabku nanti akan amatlah sangat pedih. Alhamdulillah, semua nikmat itu kita tampakkan sampai pada saat hari ini. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa kita kerjakan sunnahnya, senantiasa kita kerjakan perintahnya, senantiasa risalahnya kita teruskan. Berharaplah mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang ikut bersama beliau dan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak, dan bersama beliau di salah satu surga Allah, yaitu surga Jannatun Naim. Maka kita senantiasa berselawat kepadanya, insyaallah kitalah orang-orang terpilih. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membentuk mukmin sejati. Pertama yang harus diyakini oleh seorang mukmin adalah bahwa tubuh badannya ini dan dirinya ini tidak hanya terdiri dari tangan, kaki, darah, tulang, otak, mata, lidah. Tapi seorang mukmin harus meyakini ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Itu hanya johirnya saja. Itulah membentuk mukmin sejati yang pertama harus dikuatkan di dalam hati. Apa dia yang tidak tampak? Kalau tangan, kaki, mata ia tampak ke permukaan, maka mukmin sejati adalah meyakini ada yang tidak dilihat oleh mata. Ada yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka sesungguhnya mukmin itu meyakini harus yang pada yang ghaib. Apabila dia melangkah, apa dia menghayunkan tangan, apapun ia kerjakan, ia yakin bahwa pekerjaan itu dicatat oleh yang tidak tampak. Maka apabila seorang mukmin kalau hanya meyakini yang johirnya saja, maka dia akan sibuk dengan mencari yang johir. Pagi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, karena hanya meyakini yang johirnya saja, karena tidak meyakini akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak meyakini akan ada dipertanggungjawabkan setelah kematian itu datang. Tapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, jalankan perintah dan taati Rasul, wa ulil amri minkum. Membentuk mukmin sejati yang pertama ditanamkan di dalam diri adalah tauhid, meyakini Allah itu esa, kekuasaan. Bagaimana kekuasaan Allah? Bagaimana itu rupa Allah? Maka kita tak dapat dipungkiri, satupun manusia di muka bumi ini tidak dapat untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang ingin bertemu dengan Allah? Ada. Siapa dia? Musa. Musa adalah seorang nabi yang paling kuat di antara para nabi. Bagaimana sejarah Nabi Musa? Musa ketika itu mengantri ingin mandi mengambil air dalam sumur. Ketika itu 30 orang di depannya menggelinding digelindingkan Allah ke sumur tersebut. Batu yang amat sangat besar dengan 30 orang kekuatan tenaganya. Di pada masa saat itu mereka tak mampu untuk menggeserkan itu batu yang amat sangat besar. Tapi ketika Musa itu berhadapan dengan batu tersebut, maka ia geserkan hanya dengan sebelah tangan. Begitulah kekuatan Nabi Musa yang ingin bertemu dengan Allah. Lalu dia pun berkata kepada Allah, ya Allah, aku ingin memintakan wujudmu. Maka Allah pun mengabulkannya. Tapi Allah semua berpesan, maka sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bahwasannya menunjukkan bukan bahwasannya Allah itu tidak ada. Bahwasannya Allah itu esa yang kuasa, tak mampu dilihat oleh mata. Maka Allah wujudkan itu tadi kemauan Musa. Maka ketika Allah menyuruh unzur ilal jabal, wahai Musa, kau lihat di bukit Jabal Nur. Ketika Allah ingin menampakkan wujudnya, seketika itu hanya seujung kuku yang sangat kecil. Allah menunjukkan wujud cahayanya. Seketika pula Musa yang kuat gagah perkasa tersungkur, pingsan. Begitu pula dengan berhubungan dengan hancurnya gunung Tursina pada saat itu. Apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, wahai Musa, dapatkah engkau melihat Allah? La, kata Musa, tidak. Bagaimana kau wujud Allah? Hanya setites cahaya di ujung kuku. Begitulah kekuasaan kehebatan Allah.
begitulah engkau tersungkur melihat bagaimana ingin engkau bertatapan dengan Allah. Maka tak layaklah manusia ini berhadapan dengan Allah. Tapi wajib sebagai rukun iman kita meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu dikatakan Allah atiur Rasul. Pertama meyakini Allah itu Esa. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, membentuk mukmin sejati yang kuat di dalam diri adalah itu keyakinan saja. Keyakinan yang harus diterapkan dengan perbuatan kita. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan, adakah sesuatu yang perdagangan yang diberikan kepada manusia yang dititipkan Allah? Apa dia? Ada perdagangan yang dititipkan Allah kepada manusia, ditawarkan kepada manusia. Apa dia? Yaitu, wahai manusia, maukah engkau aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab amat sangat pedih tersebut? Ada. Apa dia? Jihad fisabilillah. Kalau dikatakan jihad pada hari ini, maka orang menganggap itu identik dengan teroris, ekstremis, eksklusif. Bahkan yang lebih memalukan, guru malu berbicara Islam di depan anak muridnya. Guru-guru, dosen-dosen malu berbicara Islam di dalam lokalnya karena takut dia diintip, dicap anti NKRI, tidak berjiwa kebangsaan, hanya membawa agama. Tapi ingatlah, di dalam Islam tidak ada tawar-menawar. Ketika itu hak, tetap hak. Ketika itu batil, tetap batil. Itulah mengapa doa kita mintakan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kepada hak-hak itu ya Allah. Dengan hak itu kami ikut meyakini dan menjalankannya. Tunjukkanlah kami kebatilan itu ya Allah. Maka sesungguhnya itu kebatilan itu akan sirna di hadapan-Mu ya Allah. Maka sesungguhnya apa yang terjadi di zaman saat sekarang ini, manusia banyak berpendapat bahwasannya hanya meyakini yang tampak saja. Ini sudah dikatakan ibarat kata filsafat wujudiyah. Filsafat wujudiyah diambil dari kata materi. Kalau dia hanya nampak, hanya bisa dipegang, hanya bisa dilihat, karena ia hanya berkeyakinan dengan itu saja. Maka tidak sesungguhnya dengan hal seperti itu. Maka tadi kita kembali, apabila meyakini akan ada di pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka sesungguhnya apapun pasti akan tahu kita akan laksanakan. Itulah yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di surahnya yang pertama. Maka selanjutnya kata Allah, atiur Rasul, taat kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Bagaimanakah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cukupkah dengan menteladani sari tauladan beliau? Tidak cukup. Kalaulah hanya Allah risalah tutup kepada Nabi Muhammad bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, mungkin kita sekarang ini tidak berada dengan kegembiraan dengan agama Islam. Apa sebab? Karena Nabi Muhammad SAW melalui perintah Allah tetap menjalankan yang dikatakan Allah perdagangan tersebut. Apa dia? Jihad fisabilillah. Maka terjadilah ada istilah perang Badar, ada terjadi istilah perang Khandaq. Itulah perang-perang yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu kita mengenang kembali kisah tersebut. Apa makna tersebut? Bahwasannya agama Allah ini ingin dipertunjukkan, ingin diwujudkan ke permukaan. Bukan hanya tentang hubungan kita, hanya muamalah. Itu hanya biasa saja. Memang betul. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampuni Allah. Maka dosa kepada orang lain tak dapat pula ditebus dengan taubat nasuha. Maka apa makna perperangan tersebut? Pada saat itulah perperangan bahwasannya agama Allah ini perlu diperjuangkan, akan dituntut di hadapan Allah kita semua. Baik itu mau sekecil, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil biji sawi, maka itu akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya lidah, gunakan lidah. Punya harta, gunakan harta. Punya kekuasaan, gunakan kekuasaan. Itulah yang dimaksud bahwasannya atiur Rasul. Taat kalian kepada Rasul. Kalau hubungan dengan manusia, semua kita insya Allah mampu hanya menjalin silaturahim. Tapi ingatlah bahwasannya
Ketika itu kita kembali ke sejarah Nabi Muhammad SAW bagaimana memperjuangkan agama Allah ini. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW memimpin perperangan, yaitu perang Badar yang paling terbesar diceritakan dari para sejarawan Islam. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berdarah pelipisnya, berdarah patah giginya. Pada saat itu bercucuran darah, tapi ada salah satu sahabat melihat beliau, memperhatikan beliau. Lalu ia bertanya setelah perperangan itu usai, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau ya Rasulullah, maafkanlah aku. Apa itu wahai sahabatku yang kau lihat diriku?" Apa kata sahabat? "Aku melihat engkau ketika kita berperang tadi, engkau sibuk dengan tanganmu." "Apa aku sibukkan dengan tanganku itu yang kau lihat wahai sahabatku?" "Aku sibuk melihat tanganmu itu menuntun. Engkau payungi dengan tanganmu, darah itu tidak akan jatuh ke permukaan bumi. Apa sebab ya Rasulullah engkau tampung darahmu itu agar supaya tidak jatuh ke bumi?" Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Wahai sahabatku, inilah suatu gambaran yang besar aku berikan kepadamu, bahwa sesungguhnya apabila jatuh darahku ini ke permukaan bumi, maka seluruh malaikat-malaikat di bumi akan mengkutuk semua umat yang ada di muka bumi ini, termasuklah orang-orang yang zalim, maka Allah akan menghancurkan bumi ini." Alhamdulillah, begitulah cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Maka ketika wafat ia berkata, "Umatku, umatku." Dalam salah satu hadis disebutkan, insya Allah kita senantiasa menjalankan sunnahnya. Alhamdulillah. Selanjutnya dikatakan Allah dalam Al-Quran, "Wa ulil amri minkum." Apa dia wa ulil amri? Taat kepada pemimpin. Ingat, taat kepada pemimpin kalau hubungan muamalah, alhamdulillah kita senantiasa melaksanakannya. Tapi tentang hubungan tauhid kepada Allah, hubungan dengan Allah tidak ada tawar-menawar. Tidak, katakan tidak. Karena salah satu, tak ada satupun dapat menolong kita di hadapan Allah. Yauma yaufirul arhu min akhi. Saudara kandung pun tak dapat menolong kita. Wa ummihi wa abi. Orang tua kita pun sendiri tak dapat menolong kita. Lalu siapa yang dapat menolong kita? Likulli imrin yauma ijin sya'nun yukhni. Karena pada saat itu sibuk dengan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Ingat, ada salah satu juga yang dikatakan Allah, taati orang tua, taati mereka, jangan mereka melawan mereka. Tapi kalau hubungan dengan Allah membawa engkau ke jalan sesat kepada Allah, di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan Allah? Kita wajib untuk menolaknya, tapi kita tidak pula untuk membangkangnya. Walaupun orang tua menyuruh kita. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa in jahadaka, kalau ibu bapak memaksamu ala antusroka bihi ilmun, untuk mempersekutukan aku kata Allah dengan yang lain, fala tudihuma, jangan kamu patuh, jangan kamu taati. Tapi ayat itu apakah kita akan menentang mereka? Apakah kita akan senantiasa membangkang mereka? La, tidak. Ayat itu disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau bergaul baik, tetaplah engkau bertata krama yang baik kepada orang tuamu. Kelak insya Allah orang tuamu akan menjadi ahli surga. Maka kita harus, sebab itulah kita mendoakan kepada orang kita, Rabbana hablana, kita ya Allah berikanlah ampunan kepada orang tuaku ya Allah. Apabila kita tidak di antara 5 waktu sholat itu tidak laksanakan, kita pun sudah termasuk orang-orang yang durhaka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di era zaman yang sangat modern ini, disinilah kesibukan kita, di antara materi di tengah-tengah kita, di antara kesibukan dunia kita. Tapi setidaknya kalau semua ada keyakinan di dalam hati kita, sebesar apapun waktu, sekecil apapun waktu, insya Allah kita semua dapat menyisikannya dan terselamatlah kita dari api neraka tersebut. Barakallahu li wa lakum turhamun. Wa nafi wa iyyakum bihafihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina wa rasula ba'da.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzatil islam wal muslimin wa khulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'adin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.